Ya, memang untuk mendiagnosa seseorang atau pelaku kekerasan itu memiliki mental health issue itu tentunya harus ada pemeriksaan menyeluruh dari psikiater dan psikolog tentunya untuk mendiagnosa atau memastikan apakah memang memiliki masalah gangguan kejiwaan. Namun yang jelas pelaku kekerasan itu bukan eh, hanya spontan ya. Biasanya sudah ada riwayat melakukan kekerasan sebelumnya. Dari dulu mungkin dari remaja atau menjadi terbiasa melakukan KDR, melakukan kekerasan itu menjadi salah satu bagian dari uh, coping mekanismenya, which is itu tentunya tidak bisa dibenarkan begitu karena ketika kita tidak bisa kontrol emosi maka biasanya orang terdekat kita lah yang dirugikan karena kita akan melampiaskan emosi kita kepada orang terdekat. Saat melakukan kekerasan terhadap istri seolah kayak tanpa rasa bersalah gitu. Iya, tentunya orang yang memiliki atau cenderung melakukan kekerasan itu tidak memiliki rasa empati, yaitu rasa care, sayang atau merasakan apa yang dirasakan pasangannya atas perlakuannya seperti itu. Sehingga memang bisa dikatakan ketika sedang melakukan kekerasan, dia tidak menyadari bahwa resiko atau akibat yang akan ditanggung istrinya. Apalagi kalau kita lihat ada anak di situ, sehingga dia hanya berfokus kepada dirinya atau emosinya saat itu dan tidak bisa berpikir dua arah apa yang dirasakan atau apa akibat dari yang dilakukan. Hmm. Apakah laki-laki atau suami seperti ini memang sudah cenderung memiliki sifat temperamen nih sebelum menikah? Iya, tentunya tadi saya bilang ada riwayat sebelumnya yang mungkin bisa menjelaskan kenapa dia seperti ini. Sudah seberapa lama dia memiliki sifat emosional atau temperamen tinggi begitu ya. Sehingga kita bisa lihat juga seberapa kuatnya kekerasan yang sudah dimiliki di dalam dirinya itu dari perjalanan hidupnya ya, riwayat kekerasan, kemudian kenapa timbul, apakah dia juga adalah korban kekerasan, apakah atau justru dia melakukan kekerasan karena tidak pernah mungkin diarahkan misalnya gitu ya, sehingga dari riwayat atau sejarah pelaku kita bisa melihat seberapa besar memang kekerasan itu sudah menjadi kebiasaannya dan menjadi salah satu referensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk korban sendiri biasanya traumanya seperti apa sih? Ya tentunya tidak mudah korban ini menyelesaikan traumanya atau move on dari traumanya. Tentunya ada rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan gitu ya. Dan bisa saja memang akhirnya mengganggu kesehatan psikisnya. Dan perlu memang cara atau treatment oleh profesional untuk mengembalikan mentalnya menjadi lebih baik lagi dan bisa heal ya. Ada traumatic healing therapy sehingga dia bisa keluar dari rasa traumanya dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Hmm. Iya. Sudah sering diselingkuhi nih ya dan disakiti berkali-kali tapi nggak mau pisah nih si istrinya. Biasanya apa sih yang mendasari Iya, memang ini menarik ya. Ternyata banyak sekali korban KDRT justru tidak mau pisah atau justru mengembangkan yang namanya insecurity attachment, attach tapi dengan insecure gitu ya. Karena mungkin ada kebutuhan, ada satu mungkin kekhawatiran kalau pisah misalnya, dan itu beragam sekali motif korban kekerasan yang berulang-ulang, entah itu diselingkuhi, entah itu di kekerasan secara fisik begitu, untuk belum bisa membuat keputusan untuk pisah. Dan di sini memang butuh orang terdekat yang dipercaya, dia juga profesional untuk mengembalikan kepercayaan dirinya untuk bisa berpikir sehat dan pada akhirnya bisa membuat keputusan yang sehat buat dirinya dan anaknya. Iya. Apalagi kan dia baru saja melahirkan nih belum lama baru sekitar 1 bulan nih. Apakah bisa mengalami baby blues nggak sih? Ya, kalau baby blues itu memang kondisi berbeda ya, yang dimana baby blues itu biasanya triggernya adalah justru hormon di dalam dirinya yang tidak seimbang. Sehingga ketika seseorang mengalami baby blues karena hormon tidak seimbang, ada stres atau depresi, dan ditambah lagi adanya kekerasan dari luar, bisa kebayang gitu bahwa kondisi seorang ibu yang baru melahirkan dan mendapat tekanan dari luar, tentunya ini berat sekali buat si ibu yang akan keluar dari situasi tekanan tersebut gitu. Karena
double-double ya, dari dalam ada, dari luar ada, dan ini butuh orang di sekitarnya yang bisa dipercaya untuk mendampinginya, untuk bisa tempat curhatnya, dan orang di sekitar ini jangan atau tidak boleh menghakimi korban, dan justru ditampung ya curhatannya, kemudian divalidasi emosinya, sehingga korban ini juga bisa merasa tidak merasakan loneliness ya, sehingga dia juga merasa bahwa ada orang di sebelahnya yang mengerti apa yang dirasa, mengerti perasaannya, dan juga mungkin bisa membantu korban ini keluar dari masalah yang dialaminya. Oke. Kalau seperti itu, Armor, apakah ada kecenderungan dia psikopat nggak sih, Bu? Ya, tentunya tadi ya, diagnosa apakah dia ada gejala psikopatik, apakah dia ada gejala uh, emosional, problem emosi, itu tentunya harus ada assessment lebih dulu sehingga kita tidak bisa menjudge di awal. Namun yang jelas pelaku KDRT itu biasanya tidak memiliki empati. Tadi bisa merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain sehingga dia tega melakukan kekerasan dan lebih fokus kepada dirinya untuk kepuasan pelampiasan emosinya. Hmm. Oke. Di masyarakat kan Armor dikenal baik dan sopan nih. Apakah pelaku KDRT memang pandai menyembunyikan sifat aslinya? Iya, memang justru pelaku KDRT lebih bagus image positifnya terhadap orang lain dibanding justru orang atau keluarga di sekitarnya. Karena biasanya pelaku KDRT itu akan mempertahankan image positif sehingga dia tidak merasa disalahkan atau merasa benar atau tidak terjudge gitu ya dari sosialnya. Namun yang jelas korban justru adalah orang di sekitarnya, bisa istrinya, bisa anaknya, pembantunya, orang tuanya, atau bahkan siblingsnya ya, kakak adiknya itu bisa merasakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Hmm. Kalau sampai selingkuh dan KDRT berkali-kali nih, bisa tobat nggak sih nanti dengan hukuman penjara? Maksudnya bisa memberikan efek jerah? Iya, tentunya memang efek jerah perlu dilakuin. Efek jerah itu perlu diterapkan melalui proses hukum yang seadil-adilnya sehingga tidak menjadi atau menjadi contoh bagi orang atau calon pelaku dirinya ya, atau di lingkungan, sehingga tidak mudah orang melakukan KDRT karena tahu ada konsekuensi hukum yang harus diterimanya. Namun yang jelas masalah psikologis itu perlu ditangani secara menyeluruh gitu ya, dari bagaimana mungkin ada riwayat trauma sebelumnya, itu juga harus dia keluar dari riwayat itu, kemudian juga bagaimana pengendalian diri, membangun empati terhadap orang, termasuk dia juga harus tahu cara menyalurkan emosi secara sehat begitu, misalnya dengan cara olah nafas, membangun hobi yang sehat, kemudian juga bisa melakukan katarsis untuk menyalurkan emosinya, sehingga yang jelas tidak merugikan orang lain karena dia sudah tahu bagaimana cara penanggulangan emosi yang baik. Orang kalau sering melakukan KDRT atau kekerasan seperti itu, bisa berubah nggak sih? Atau emang udah tabiat dan sifatnya seperti itu nanti akan mengulanginya lagi? Iya, memang saya percaya orang itu kalau dia mau pasti bisa berubah ya, dia mau atau tidak, sadar atau tidak. Dan tentunya tidak mudah bagi seseorang yang sudah melakukannya sekian lama kemudian dalam waktu cepat berubah. Tapi saya yakin dengan kesadaran yang tinggi, seseorang pasti bisa berubah kalau dia mau berubah. If there is a will, there is a way. Tapi yang jelas tadi kita tidak bisa semerta-merta menunggu tiba-tiba ajaib langsung berubah dalam waktu singkat, tapi juga dengan proses yang tepat, dengan support system yang baik, kemudian rehabilitasi atau konsultasi ke psikolog gitu ya, atau juga dengan medikasi untuk menekan menekan impulsivitasnya sehingga seseorang akhirnya bisa sembuh atau bisa recover ya terhadap apa yang sudah pernah dilakukan secara negatif, dan bisa hidup dengan normal, dan mudah-mudahan tidak relapse ya. Kalau relapse itu adalah sudah baik kemudian kambuh lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa dalam waktu jangka yang cukup lama dan permanen dalam perubahan positifnya. Kalau untuk kecenderungan sering selingkuh itu sifat yang bisa berubah juga atau enggak? Iya, saya percaya selingkuh itu biasanya juga ada kesempatan yang ada. Kemudian juga ada mungkin kurang menghargai komitmen perkawinan misalnya, atau ya iseng-iseng senang-senang berhadiah misalnya. Tapi yang jelas biasanya orang selingkuh itu kadang hilaf ya, karena baru pertama kali, atau memang udah menjadi hobi karena tidak menghargai konsep perkawinan, sehingga dia cenderung merusak perkawinan itu dengan perselingkuhan. Nah, dalam hal ini menurut
menurut saya tidak bisa hanya dia yang berubah, tapi menurut saya juga harus ada juga konsultasi couple marriage ya, konsultasi pasangan sehingga kita tahu apa penyebab dari seseorang selingkuh. Apakah memang kurangnya komunikasi atau kebutuhan yang lain gitu, sehingga kita bisa bicarakan, diskusikan dan cari jalan keluarnya. Ada ini sih rasa penyesalan ini karena tadi Hmm? pelaku melakukan KDRT gitu. Iya, saya berharap memang pelaku itu akan segera menyesal begitu ya, sehingga dia tidak mengulang. Tapi yang jelas kalau pelaku KDRT itu berulang melakukan kekerasan, biasanya belum tercapai penyesalan, bahkan itu dia ada pembenaran. Nah, ini yang berbahaya karena perilaku tersebut akan berulang dan belum stop atau sadar untuk stop gitu ya. Justru di sini adalah memang perlunya insight melalui konsultasi dengan psikolog untuk dia tahu bahwa hal itu salah dan dia bisa menyesal dan kemudian dia mau berubah menjadi yang lebih baik.